Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kali ini kita berpindah tempat. Kita berada di pelataran Masjid Istiqlal ya, bisa dilihat sendiri. Mari kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Tanbihul Mughtarrin Awakhiral Qarnil Ashir ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir. Kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada akhlak, bagaimana berakhlak sebagai seorang muslim paripurna. Akhlak ke-34 yaitu tentang ini bagi saya luar biasa ya, Asy-Sya'rani. Mungkin tentu saja ya, sepertinya jelas Imam Asy-Sya'rani melakukan ini, dan tentunya juga ia mendapatkannya dari para gurunya, para guru-gurunya gitu ya. Bagi saya luar biasa yang kali ini. Masih ada sambungannya sebenarnya dengan sesi yang sudah kita pelajari, yaitu bersyukur atas kedengkian orang lain. Gimana ya? Ada orang iri, ada orang iri terhadap nikmat yang kita punya. Ternyata kita malah bersyukur. Kadang-kadang kan kita malah ini ya, apa namanya? Ya kamu ngapain sih? Repot banget, rewel banget. Kok apa namanya? Aku kan yang punya nikmat, ngapain kamu ngurusin saya, mungkin kayak gitu ya. Apa namanya, orang dengki jelas salah gitu ya, tetapi kalau mereka dengki lalu kita respons dengan keburukan serupa gitu ya, kita balas mereka dengan mungkin balas dendam atau apa gitu, itu justru bisa mengotori hati kita. Sekali lagi, yang kita bicarakan adalah fi maqamil ihsan, bagaimana menjadi yang terbaik gitu ya, bukan semata-mata adil sebagaimana kita sebutkan kemarin. Oke. Wa min akhlaqihim, di antara akhlaknya para ulama salaf adalah ini, kasratu syukrihim, mereka itu sangat bersyukur sekali lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, idza kasura hasaduhum wa a'da'uhum. Jadi mereka itu malah bersyukur jika banyak orang-orang yang iri, yang dengki kepada mereka, yang menjadi musuh mereka. Waduh, ini memang out of the box ya. Tapi saya memang pernah melihat itu ya, itu memang itu ya, bagaimana kita melihat suatu permasalahan itu menunjukkan seberapa cerdas kita sebenarnya ya. Permasalahan itu kan ibarat gajah gitu ya, itu bisa dilihat, boleh jadi kita seperti orang buta meraba gajah ketika memahami permasalahan. Oh, permasalahan itu kok lebar sekali ya, ketika itu yang dipegang telinganya. Oh, permasalahan ini kok besar sekali ya, kayak pilar-pilar, yang dipegang kakinya. Padahal permasalahan itu sangat kompleks. Nah, bagaimana kita mampu melihat sisi lain dari sebuah permasalahan, itu termasuk kecerdasan. Jadi yang saya maksud adalah, saya pernah seingat saya ya, mungkin saya lupa, membaca satu acknowledgement, satu kolom persembahan skripsi yang ditulis oleh, kalau tidak salah, Ustaz Taufik Afandi.
salah satu senior di Gontor. Beliau itu dalam skripsinya, bayangkan skripsi ya, masih tingkat skripsi, itu apa yang dipersembahkan? Kolom persembahan skripsinya. Terima kasih untuk para musuh-musuh saya. Astagfirullahaladzim. Jadi mungkin bahasa Inggris kayaknya. Taufik mungkin menulis dalam bahasa Inggris tuh many thanks to my enemies barangkali gitu ya. Terima kasih kepada musuh-musuhnya. Aduh ya Allah. Tapi itu ya itu keren banget ya. Orang ketika memahami musuh itu kadang-kadang mungkin stres, mungkin depresi, kok banyak sekali orang yang menjadi musuh saya. Tetapi ketika kita melihat permasalahan itu, musuh itu dari kacamata positif, itu justru menjadi modal bagi kita, modal pengembangan diri. Nah, ini sama seperti akhlaknya para ulama salaf. Kasratus syukrihim lillahi ta'ala, ya, mereka sangat bersyukur sekali kepada Allah. Idza katsura hasaduhum wa a'da'uhum. Nah, jika banyak orang yang dengki, iri hati kepada mereka, atau banyak sekali yang memusuhinya. Nah, kenapa? Apalagi selain bersyukur, summa kasratus istighfarihim ba'da dzalik. Lalu mereka juga setelah bersyukur juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Bagaimana argumentasinya, justifikasinya? Kok bisa kalau ada banyak orang yang menjadi musuh kita, lantas kita bersyukur dan beristighfar? Fayashkurunallaha ta'ala, mereka bersyukur kepada Allah ala tilkan nikmah. Mereka itu mensyukuri nikmat yang telah menjadi bahan perdengkian, menjadi yang diirikan gitu maksudnya, nikmat yang diirikan oleh orang-orang itu. Ya maksudnya ya Allah, alhamdulillah sekali, alhamdulillah banget kok ada orang yang iri itu ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada saya yang ternyata nikmat itu tidak Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka itu iri kepada saya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kira-kira gitu ya. Wa yastaghfiruna, dan mereka itu bersyukur azza wajal kepada Allah min haitsu, ya, yang sekiranya di mana innahu laula wujuduhum wa wujudun ni'mah allati alaihim, gitu ya. Mereka itu juga minta ampun, bukan kok hanya bersyukur saja ya. Mereka itu minta ampun karena keberadaan diri mereka, para ulama salaf itu, termasuk keberadaan nikmat yang diberikan kepada para ulama salaf itu, telah menimbulkan rasa iri gitu loh. Nah, dan andai kan tidak ada diri mereka, tidak ada nikmat yang diberikan kepada mereka, ma waqa'a ahadun fi hasadihim al-muharram. Andai kan mereka tidak ada, nikmatnya juga tidak ada, niscaya tidak akan ada orang yang iri. Jadi ini luar biasa ya, perspektif melihat ke dalamnya sesuatu, ketika merespon segala sesuatu, langkah pertama adalah melihat ke dalam, sejauh mana apa yang keliru dalam diri saya, kan gitu. Dalam konteks tadi itu banyaknya orang yang iri, saya tetap bersyukur, alhamdulillah kok masih dikasih nikmat yang orang itu mengirikannya, dan termasuk juga saya minta ampun ya Allah, andaikan saya tidak ada dan juga nikmat yang diberikan kepada saya tidak ada, niscaya orang nggak akan iri. Jadi seakan-akan mereka itu, diri mereka, para ulama salaf itu menjadi penyebab kedengkian itu, padahal kan yang menjadi permasalahan kan ya mereka sendiri.
musuh-musuhnya tadi itu, kenapa mereka iri gitu ya. Adapun Allah memberikan nikmat kan terserah kepada Allah kan gitu. Jadi ini perspektif melihat ke dalam ini sangat penting. Artinya sebagaimana disebutkan dalam hadis, betapa indah akhlaknya seorang mukmin. Sega inna amrohu kullahu lahu khair. Nah, gitu. Segala setiap yang dilakukan, yang dipikirkan, yang diucapkan itu ada kebaikannya. Idza asabahu as-sarra fasyakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu adh-dharra fasabara fakana khairan lahu. Nah, gitu ya. Dan ketika mendapatkan kesedihan, musibah, malapetaka, dia bersabar. Jadi sabar dan syukur ini memang sangat penting. Dia seperti fitur gitu ya, seperti dua sisi mata uang. Ada sabar, ada sisi sabar, dan ada sisi syukur gitu ya. Jadi itu Masya Allah, ini bagi saya luar biasa bagaimana kita selalu berintrospeksi gitu ya, melihat ke dalam, apa sih yang salah dalam diri saya, apa sih yang kurang dalam diri saya gitu ya. Termasuk yang mungkin bisa disebutkan di sini adalah sebenarnya kedengkian, atau mungkin lebih spesifik lagi naluri untuk iri hati atau bakhil, kikir gitu ya. Nah itu dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kikir itu disebutkan dalam dua terma sekurang-kurangnya. Ada suhun, yang kedua ada bukhlun, yabkhulun, alladzina yabkhulun gitu ya. Lah, apa bedanya antara syuh dengan bukhl? Dua-duanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kikir, merujuk pada makna kikir atau bakhil, tetapi dalam bahasa Arab dia punya dua aspek sebenarnya. Jadi syuh, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, syuh itu naluri untuk apa ya? Naluri egoisme. Dan memang setiap orang itu punya naluri untuk apa ya? Bagaimana nikmat itu dia mendapatkan nikmat tersebut gitu ya. Itu wajar sekali. Nah, potensi itu banyak. Ya, siapa saja saya pikir punya naluri untuk itu. Lah, bakhil, bukhl adalah aktualisasi dari naluri tersebut. Ketika dia apa namanya ingin menjaga, maksudnya ada apel begitu banyak di rumahnya, sayang sekali dia. Nah, gitu ya. Dia ingin menjaga untuk dirinya. Lalu ada tamu, lalu dia tidak ngasih hanya karena bukhl tadi itu, ya. Naluri untuk mempertahankan apel tadi itu namanya syuh. Lalu ketika dia mengaktualisasikannya dengan tidak mengasihkan apel itu kepada tamu yang datang, padahal memuliakan tamu adalah salah satu keutamaan akhlak Rasulullah yang perlu kita ikuti, maka itu sudah termasuk bukhl. Nah, yang disebutkan dalam Quran, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, diselamatkan dari naluri bakhil, shuhha nafsi gitu ya, potensi ya, diselamatkan dari naluri untuk kikir, maka mereka adalah orang yang beruntung. Maksudnya itu kadang-kadang itu wajar sekali ya,
dalam diri saya berat sekali saya mau ngasih uang ini. Ada uang di kantong saya, di rekening saya 10 juta. Oh, sayang sekali kau mau kasihkan. Ya. Tetapi pikiran kita kadangkala ini termasuk kikir, bakhil kalau benar kita tidak mengasihkannya. 10 juta terlalu banyak. Masa kita tidak memberikannya sepeser pun. Jadi satu waktu kadangkala timbul perdebatan dalam pikiran kita. Saya mau ngasih enggak? Mau ngasih enggak? Mau saya kasih berat sekali, tapi kalau saya enggak ngasih kok kikir sekali. Lah, ketika kita ngasih sementara dalam hati kita berat sekali dan kita tetap ngasih, itu yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai a'dhamus shadaqati ajran. Jadi sedekah yang pahalanya besar sekali. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kemampuan, sejauh mana kemampuan kita untuk melihat sisi lain dari sebuah permasalahan, sebuah fenomena, gitu ya. Itu menunjukkan sejauh mana kecerdasan. Kalau kita mengambil yang positif, itu pun ada alasannya, maka ya itu artinya kita lebih cerdas. Tapi kalau kita mengambil yang negatif saja, itu artinya kita tidak cukup cerdas. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.